Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insyaallah dimuliakan Allah. Melalui mimbar ini kembali selaku khatib kami mengajak, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang Allah berikan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga tidak dapat kita menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut, salah satu yang paling utama yang perlu kita syukuri ialah nikmat iman. Karena dengan nikmat iman, di siang hari yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka kita mengerjakan salat Jumat secara berjamaah. Maka dengan ibadah yang dilandasi dengan iman, setidaknya kita memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam atas junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib saya diwajibkan untuk menyampaikan wasiat takwa, terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Takwa yang dimaksudkan di sini ialah kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan tulus dan ikhlas, sekaligus kita jauhi akan segala larangan-larangan dengan tulus dan ikhlas pula. Inilah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insyaallah dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah khatib siang ini, di awal bulan 1, di penghujung Jumadil akhir, di awal Jumadil awal, di awal Jumadil akhir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yaitu judul khutbah khatib, mari menata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Di dalam hidup dan kehidupan terkadang kita kurang mengartikan, bahkan mungkin bisa jadi kesibukan demi kesibukan dunia sehingga gagal kita mengartikan bahwa hidup ini adalah tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu dipertingkatkan. Di dalam Al-Qur'an surat 51 ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali esensi penciptaanku itu
agar mereka beribadah kepada-Mu, kata Allah. Oleh itu, perlu kita tingkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak terlepas dengan ilmu. Kalau ketika kita tidak berilmu, maka apapun yang usaha kita lakukan itu menjadi usaha yang sia-sia. Karena hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita mentaati Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang perlu kita pertanyakan adalah sejauh mana kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Maka Allah sampaikan di dalam ayat yang ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang beriman kepada yang ghaib, yaitu Allah. Lalu mereka tingkatkan ibadahnya, tingkatkan solatnya, juga mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, atau lebih dikenali dengan hablum minallah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tahun 2021, tahun 2020 pasti kita melakukan ibadah yang sama. Namun di tahun 2022 harus kita niatkan, harus kita pastikan bahwa ibadah kita harus lebih maju satu langkah daripada ibadah di tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai ibadah kita di tahun 2021 sama, di 2022 pun sama saja. Maka perlu kita perhatikan di sini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Perlu kita terus melatih diri kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita hanya solat dan solat lagi, tapi solat kita sebagaimana Nabi Allah Nabi Muhammad katakan, inna rajulan la yusalli salatan sittina sana. Ada orang yang solat selama 60 tahun, walam tuqbalahu solat. Oleh itu, mari kita terus melatih diri kita menjadi diri yang senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Tentunya mentaati perintah Allah dalam beribadah kepada Allah, yaitu solat 5 waktu. Karena Nabi Allah Nabi Muhammad katakan, inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamatihi min 'amalis shalah. Amalan hamba pertama kali ditanya pada hari kiamat nanti adalah solatnya. Maka solat ini perlu kita perbaik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insya Allah dimuliakan Allah, maka paling tidak harus dari hari ke seharinya kita perlu melatih solat khusyuk. Harus ada pada diri kita. Bagaimana ciri orang-orang yang solat khusyuk itu? Di surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu, tapi ketahuilah sabar dan solat itu bukan perkara ringan. Itu dua-duanya perkara yang sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk yang bisa melakukan solat itu dengan baik. Oleh itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di sini khatib ingin mengajak diri pribadi, juga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita melatih diri kita menjadi diri yang senantiasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Seperti apa khusyuk itu? Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-46-nya. Orang yang khusyuk itu kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai rasa yakin yang besar
bahwa solat itu adalah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berurusan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah tempat kembali mereka. Oleh itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita pelihara hubungan baik kita dengan Allah, karena hanya Allah lah tempat kembali kita. Suka atau tidak sukanya, sampai waktunya kita akan pulang, kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita di hadapan Allah jangan ada penyesalan, karena di dunia Allah sudah menghidupkan kita, memelihara umur kita sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada di atasnya itu. Tetapi ketika kita tidak memelihara ibadah dengan baik, kita tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah, maka hanya adalah penyesalan yang sebesar-besarnya. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan Muhammad bahwa aku mempunyai 2 malakul maut yang akan datang menjemput mereka kapan-kapan saja, lalu mereka akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memperlihatkan segala amalan ibadah yang sudah dia kerjakan di dunia. Seandainya kata Allah, kamu tahu Muhammad, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna mukinin. Kata Allah, seandainya kamu tahu Muhammad, di hadapan Allah mereka bertunduk hina, mereka tertunduk hina. Begitu diperlihatkan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengangkat tangan dan meminta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna mukinun. Ya Allah, kami dah lihat siksaan ini, kami dah tengok ajab ni, farji'na na'mal sholiha, kembalikan kami ke dunia sedikit waktu saja. Kami ingin memperbaiki solat kami ingin memperbaiki segala amalan-amalan baik kami. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang berkesempatan untuk pulang ke dunia. Oleh itu, dari tahun ke tahun kita terus menghitung bulan, maka umur kita pun terus meningkat. Artinya makin hari makin kita mendekati namanya kematian, makin hari makin kita mendekati yang namanya ajal, makin hari makin kita mendekati liang lahat ataupun kuburan. Oleh itu mari kita tata diri kita, introspeksi diri kita, tanya diri kita sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah. Jangan sampai kita hanya datang sepekan sekali atau setahun sekali, maka yang jelasnya adalah hanya penyesalan pada hari kiamat nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insya Allah dimuliakan Allah, dan menjaga hubungan baik antara sesama manusia, atau yang lebih dikenali yaitu hablum minan nas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insya Allah dimuliakan Allah, apa artinya ibadah kita yang banyak? Apa artinya urusan kebaikan kita banyak, tapi ketika hubungan baik kita sesama manusia tidak membaik, maka itu juga tidak akan membaik. Sebagaimana Nabi Allah Nabi Muhammad katakan, Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'ushihim sibra. Ada 3 kelompok, ada 3 golongan yang solatnya banyak tapi tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala fawqa ru'ushihim sibra, walaupun hanya setinggi kepala. Maka para sahabat terkejut, bingung, bertanya, ya Rasulullah, di antara ketiga golongan itu golongan apa saja? Kata Nabi, rajulun amma qauman wahum lahu qarihun. Seorang pemimpin, seorang ketua tim, seorang imam memimpin solat tapi tak disukai jamaahnya,
Kalau dia kepala desa maka tak disukai masyarakatnya, maka orang ini tak diangkat solatnya walaupun setinggi kepala. Maka kalau jadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang merangkul jamaah atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sahabat bertanya, golongan yang kedua, golongan yang bagaimana? Kata Nabi, wamra'atu batat wa zawjuha sakhitun. Seorang lelaki balik rumah, istrinya dalam keadaan tidur, dalam keadaan ketiduran, tapi dia ngoceh, kuat marah, bising, kopi tak buat, nasi tak disiapkan, semuanya tak disiapkan, dan dia marah sementara istrinya dalam keadaan ketiduran. Maka orang ini juga tak diangkat solatnya fauqa ru'usihim sibra, walaupun hanya setinggi kepala. Dan yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang ketiga ini tidak ada golongan orang yang ketiga ini ada dalam diri kita. Kalau masih ada dalam diri kita, maka yang perlu kita perbanyak baca adalah surat Ali Imran ayat 133, 134. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, cepat-cepat, bagaimana dengan orang ketiga itu? Kata Nabi, wa akhawani mutasariman. Dua orang beriman ahli solat tapi tak berteguran, hanya masalah hilafiyah saja, hanya masalah tanaman saja, hanya masalah batasan rumah saja, tapi mereka tidak tegur menegur antara satu dengan yang lain. Maka orang ini juga, kata Nabi, tak diangkat solatnya walaupun setinggi kepala. Maka mari kita jadikan dua ayat surat Ali Imran ayat 133 134 ini menjadi memotivasi diri kita di setiap hari dalam kehidupan kita. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga seluas itu hanya untuk orang-orang bertakwa, sementara umur kita sudah semakin tua, lalu kita tidak memperbaiki takwa yang sesungguhnya, mau jadi apa nasib kita, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Lalu seperti apa orang-orang yang bertakwa yang dimaksudkan Allah itu? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang senantiasa ketika mendapat rezekinya maka dia senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia suka memberi, dia suka melihat orang susah. Dan yang kedua, orang yang paling rendah hati, suka memaafkan kesalahan orang lain dan suka meminta maaf kalau dia bersalah. Orang inilah orang-orang yang bertakwa, yang disiapkan Allah adalah surga baginya. Oleh itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insya Allah dimuliakan Allah, mari kita introspeksi diri kita, lihat diri kita. Jangan sampai di tahun ini tahun yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus memperbaiki ibadah kita walaupun sedikit. Tentunya khotib mengajak, mari sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan ilmu. Hadir di semua majelis ilmu. Pengurus masjid telah menyiapkan ada kajian-kajian. Mungkin itu pagi, mungkin itu subuh, mungkin itu ba'da maghrib. Maka jangan pernah kita lari dari pengajian itu. Nabi Muhammad katakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila umur kamu ada, kesehatan kamu ada, kamu melewati ada pengajian namanya, maka jangan pernah tinggalkan pengajian itu. Hadir dan ambillah hikmah dalam pengajian itu. Minumlah sepuas-puas, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan taman surga pengajian itu? Maka kata Nabi, majelis ilmu. Umur kamu ada majelis ilmu, maka hadir. Jangan pernah tinggalkan. Kamu akan beruntung. Dengan ilmu sajalah bisa menata ibadah kita, bisa menata hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di penghujung khutbah ini, khatib ingin membacakan sebuah hadis. Nabi Muhammad katakan, la anta ghadwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalli mi'atan rakatin. Lebih baik kita hadir di majelis ilmu dalam arti belajar ibadah kepada Allah, dalam arti berbuat baik kepada Allah dengan ilmu, itu lebih baik daripada solat 100 rakaat. Oleh itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadirlah di setiap majelis ilmu dimanapun berada, baik di masjid raya atau masjid tetangga kita, maka pastikan diri kita senantiasa ada dalam ilmu itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة